Dua ya kita ketemu. Nah kali ini mungkin kalau kemarin sharingnya aku sendiri, tapi hari ini kita mau dua arah. Nah dua arah katanya kita mau sharing bareng ya. Biar tadinya mau cowok-cowok cewek-cewek, tapi karena mungkin jumlah ceweknya lebih sedikit hari ini, mungkin mau satu grup besar aja gitu kali ya. Nah kesempatan hari ini mungkin saya lebih ke mau mengundang suami saya. Boleh itu masalah. Halo Karin. Terima kasih sudah mau meng-cover istrinya yang lagi pilek sekali. Karena dominan cowok, jadi lebih baik kok Eri saja yang pimpin, karena mungkin lebih biar ada suasana dan figur baru gitu ya. Silakan. Ini mic. Iya dipakai aja di sini dong. Tak pasangin. Aman. Nah. Gak usah pakai lah. Kedengeran nggak sih? Kedengeran kan? Jelas sih. Cek, jelas. Cek. Mendekat kali ya, mendekat aja. Di sini dingin. Loh, Anda nggak di sini? Dingin banget. Oh, opening aja ya ini. Dingin banget. Opening ya. Iya. Aku di sini menghindari AC. Ini di briefingnya cuma dikasih waktu 10 menit doang ini ya buat ngomong. Openingnya udah tadi. Langsung diskusi. Oke. Jadi sebenarnya topik bukan topik yang personally aku gimana ya, bukan bilang kuasai juga ya, tapi mungkin lebih ke sharing kali ya, dan temanya mungkin nggak melulu tentang boundaries, karena lebih enak intinya kita ngomongin relationship, tapi kalau kita ngomongin boundaries, mindsetnya itu seakan-akan kita ditahan gitu ya dengan sesuatu ya. Jadi sebenarnya nanti lebih mengeksplor sebenarnya apa sih yang harus dipikirkan ya pada saat kita in a relationship, dan kemudian mencari tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan inginkan pada saat kita in a relationship. Nah, mungkin setting konteks dulu karena di briefingnya nggak di-mention. Di sini konteksnya untuk pasangan yang belum menikah berarti ya. Betul kan? Betul kan? Supaya relate nih. Jadi nanti kita akan coba sharing pengalaman kita mungkin sebelum menikah, tapi agak blurry lah ya. Jadi ceritanya mungkin kenalan dulu, aku Eri dari Semarang, ada sama Ko Kevin nih. Ini istri saya Kezia dari Bandung. Sedikit tentang kami ketemu dikenalin sama temen. Jadi temennya tuh ceritanya musuhnya Kezia waktu lomba debat. Jadi musuhnya menang, dia kalah gitu ya. Tapi kontak-kontakan masih. Itu ceritanya dia itu SMP ya. SMP tapi masih kenal. Jadi SMP itu berarti 2012, 2010 sampai 12 gitu. Kita kenal 2020. Nah, di 2020 itu dikenalinnya juga lucu lah ya intinya. Tapi setelah kita kenal, kemudian saling tahu dan berkomit untuk in a relationship. Nah, mungkin sharingnya lebih ke konteks personal kita di sana. Kita relationship selama 4 tahun. 4 tahun itu dari kita jadian sampai kita nikah 4 tahun 22 hari lah. Jadi mungkin decide mau nikahnya di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah. 4 tahun 1 bulan 22 hari, Mam. Terus mungkin lebih ke pengantar dulu kali ya, supaya ini ada landasannya. Jadi oke. Aku nyiapin beberapa catatan sih sebenarnya, tapi ini untuk di sharing aja ya. Jadi kenapa sih kita udah nggak youth ya, kawan-kawan lah, rekan-rekan as a youth ya, perlu belajar love boundaries. Kenapa? Jadi banyak hubungan gagal itu bukan karena kurang cinta, tapi karena tanpa batas. Jadi kalau kita udah in a relationships, it feels kita tertutup sama emosi. Pikiran kita itu kadang-kadang tidak berfungsi dengan yang kita harapkan lah.
Dan yang kedua, batas itu bukan tanda kurang cinta. Sebenarnya batas yang mau kita pasang tadi di area boundaries itu juga sebenarnya kita pun merasa ya. Jadi ketika in a relationship itu kita punya kasih yang ingin kita salurkan. Jadi kita punya kasih yang ingin kita salurkan, tapi kasih itu pun di dalam prosesnya itu ada developmentnya. Nah, kasih yang kurang matang itu kadang-kadang melihat membuat batasan itu menjadi tidak jelas. Jadi kita punya kasih, kita punya perasaan sama contoh seseorang, mau itu udah jadian atau belum. Tapi karena kasih itu belum matang, kita tidak bisa melihat batasan apa yang sebenarnya kita perlu set nih di kepala kita gitu. Nah, Kristus itu mengajarkan kasih yang murni, sehat, dan berkorban, bukan posesif ataupun merusak. Nah, jadi kalau ini clear ya, ini tertulis juga ya. Jadi yang dimau Tuhan itu kasih yang murni, kasih yang sehat, dan kasih yang berkorban. Murni itu apa? Sebenarnya ini kita yang bisa menjawab masing-masing. Apakah perasaan kita ini tulus atau tidak? Sehat, nah ini yang relatif. Kalau mau berkorban itu jelas ya, apalagi untuk cowok itu jelas effort itu udah pasti pengorbanan. Nah, sehat ini yang kadang-kadang itu menjadi question mark nih. Kalau menurut kita sehat, belum tentu menurut orang lain gak sehat. Nah, itulah development dari kasih yang tadi aku mention belum matang ke matang. Nah, even pengalaman pribadi sebagai kami yang sudah menikah pun masih harus memahami kasih kita ini sebenarnya sudah matang atau belum. Mungkin kalau saya mau open ya, sebenarnya masih belum gitu. Kita masih belajar mengasihi juga. Karena kita pun juga masih mempelajari di fase pernikahan ini batasan kita itu seperti apa sebenarnya. Jadi karena nggak ada yang ngasih guidebooknya gitu loh. Oh, sebelum nikah batasannya seperti ini, setelah nikah batasannya seperti ini. Hanya kita yang tahu dan kita makanya perlu komunitas lah sebenarnya untuk kita sharing ya. Komunitas itu juga berdasarkan dasar-dasar yang sama harapannya. Jadi sehingga apa yang kita pahami itu benar, lebih dekat dengan benarnya yang lain lah, bukan lebih jauh gitu, atau bahkan kontradiktif. Nah, cuma pengantar terkait batasan ini itu menurutku itu tadi ya, mindset yang sebenarnya membuat kita akan menahan-nahan kasih yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin mau coba kita pelajari lah ya. Kalau pada bawah ini ya, kita buka kasih 1 Korintus, kasih lagi ini kitab apa? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya. Tentang kasih ya. Nah, ini sebenarnya aku mau coba frame, kalau kita nggak tahu nih kasih yang sehat menurut Allah itu apa, kita lihat sola scriptura aja lah. Jadi yang pertama, kasih yang sehat itu, kata pertama itu apa? Sabar. Nah, kalau sabar berarti sehat. Jadi simpelnya gini, kondisi kita dan pasangan kita, mungkin whether it's in a relationship atau enggak ya. Jadi kita pasti tahu pasangan kita itu dan kita pun itu punya background story yang berbeda. Kalau kita ketemu sama orang, misalkan aku ketemu sama Rangga mungkin udah punya Angga udah punya 27 bab hidup sebelum aku ketemu sama Rangga ketemu aku udah punya 34 bab hidup sebelum aku ketemu Angga. Ya kan, jadi background itu yang membuat kita harus tahu. Jadi kadang sabar itu levelnya mulai dari level 1 sampai unlimited lah ya ibaratnya. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan saya udah cukup sabar nih sama Angga, karena saya merasa saya tahu Angga. Mungkin ketemunya udah dianggap agak kenal dekat, padahal ada bab-bab yang Angga nggak bisa ceritain ke orang lain. Begitu juga dengan saya juga punya bab-bab yang mungkin saya tidak bisa ceritakan ke orang lain. Jadi sabar pun di dalam takaran hidup pun itu masih sangat luas. Tapi kata kuncinya sebenarnya tidak dikasih sehat itu sabar. Kasih yang sehat itu kasih yang sabar. Jadi kita harus paham bagaimana mengelola emosi dan bagaimana memahami orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu sabar, tidak cemburu dan tidak sombong. Nah, tidak cemburu sama tidak sombong ini yang nantinya sebenarnya menjadi salah satu yang ingin aku dari pengalaman yang ingin aku share, bahwa sebenarnya kalau kita dalam konteks relationship itu
pasangan kita itu bukan objek yang kita seakan-akan kita harus miliki. Jadi cemburu itu sebenarnya menurutku ya perasaan yang useless. Karena itu hanya kita dan diri kita sendiri, itu fight kita dengan diri kita sendiri. Cemburu itu fight kita dengan diri kita sendiri. Jadi itu pun ditulis, sehat itu berarti tidak sombong. Tidak cemburu. Tidak cemburu kalau kita sudah bisa, nih tidak mudah jealous, berarti kita udah sehat. Jadi sabar tadi ya, tapi sabar pun ini range-nya sangat luas. Cuma sabar tuh kalau yang aku mau share adalah kita harus paham bahwa segimanapun kondisi orang lain itu masih punya background yang sangat panjang ya, mungkin kita nggak tahu. Nah, tapi kalau yang tidak cemburu, ini lebih ke arah cemburu itu tidak ada untungnya buat diri kita. Itu hanya battle kita sama diri kita sendiri, karena kita menyikapi apa yang pasangan kita lakukan atau kerjakan yang di mata kita memiliki perasaan jealous. Nah, ini mungkin Q&A aja ya, kalau misalkan ada yang mau ditanya. Kasih itu tidak sombong. Nah, tidak sombong ini juga sesuatu yang mungkin bisa mematahkan perasaan pasangan terhadap kita. Jadi kalau sombong itu ibaratnya ketika satu orang sombong atau meninggikan diri sendiri, yang lain pasti akan merasa direndahkan. Nah, ini akan mengurangi hormat dan respect lah ya, mengurangi kesetaraan antara pasangan yang satu dan pasangan yang lain. Jadi itu udah clear tidak sehat, karena yang satu akan meninggikan dirinya sendiri, yang lain akan merasa direndahkan. Itu tidak sehat. Kemudian tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jadi kita again ini kembali ke diri masing-masing. Kita mau punya relationship itu, kita ingin apa gitu kan? Motivasi kita itu pure untuk mengenali pasangan kita, mengenali diri kita sendiri juga, atau untuk mencari keuntungan. Oh, saya mau pacaran sama dia soalnya dia yang pegang kontrak buat perusahaan saya misalkan. Ya itu inilah ya, film-film lah ya. Ya. Jadi tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, karena kalau kita mencari keuntungan diri sendiri, sooner or later meskipun kita pandai menutupi, hati kita itu akan menunjukkan auranya lah bahwa itu tidak tulus. Kemudian tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, semua ini yang menjadi catatan ya, yang mungkin tadi kalau kata-katanya adalah kasih Kristus, maksudnya kasih yang murni, kasih yang sehat, kasih yang berkorban. Yang sehat ini yang relatif lebih panjang, tapi Tuhan pun udah ngasih guidance lewat Alkitab ya. Kasih itu sabar, tidak cemburu, tidak sombong, dan mencari keuntungan diri sendiri, dan melakukan tidak sopan. Nah, kasih Kristus adalah kasih yang memberi ruang. Mungkin kita coba baca Wahyu 3 ayat 20 ya. Ada yang mau volunteer baca yang udah ketemu silahkan. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ya. Apa coba poin tidak memaksanya di sini? Coba ya, dibaca lagi ya. Coba Angga baca lagi deh. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, ini apa berarti? Yang mau yang kelihatan lah dari kejadian ini itu apa? Bahwa Tuhan itu tidak memaksa. Jadi dia memberi sign, dia mengetok. Kalau itu dibukakan, Tuhan baru akan datang. Nah, sebenarnya ini larinya kemana? Ke konsen. Jadi ketika kita memberikan konsen, itu baru sesuatu bisa terjadi. Tapi intinya kasih itu tidak memaksa. Tuhan pun mengetok dulu sebelum dia mau masuk dan kemudian makan bersama-sama. Jadi Tuhan itu memberikan kehendak bebas dari kita, tapi kita juga harus menghormati keputusan pasangan. Bisa sih Tuhan ngetok nggak kita bukain, bisa jadi juga. Jadi ada konsen di sini poinnya. Oke, jadi kasih yang sehat menurut Alkitab tadi ya 1 Korintus 13. Kasih adalah ya, kasih itu bla bla bla, dan kasih yang paham akan konsen, bahwa kasih itu tidak memaksa. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mengasihi seorang,
Orang-orang itu belum tentu mengasihi kita. Even ketika sudah ada komitmen pun tidak akan selalu seperti itu. Kita pun yang sudah menikah akan ada masa-masanya di mana lagi benci banget nih misalkan gitu kan, lagi nggak sayang banget nih, meskipun itu udah pilihan, udah komitmen lah ya. Ada seasonnya lah sebenarnya. Tapi dua itu adalah dasarnya, dua itu adalah pegangannya. Nah, kita juga perlu mengenal batas dalam konteks diri sendiri dan hubungan. Jadi kalau tadi berdasarkan kitab itu terkait kasih itu seperti apa, sekarang terkait diri sendiri dan dalam hubungan. Diri sendiri itu berarti kita punya prinsip, masing-masing dari kita punya prinsip. Prinsip itu melekat ke personal, bukan melekat ke hubungan. Karena kalau kita punya prinsip, kita nggak bisa memaksakan prinsip ke orang lain. Itu yang level keduanya ketika kita sudah in relationship. Jadi kita perlu kenal dulu batasan kita itu apa, prinsip kita itu apa, batasan diri saya itu apa. Ini banyak hal ya. Contoh batasan pertama waktu. Kita kerja nih sama-sama. Ada yang kerjanya shift 1, jadi waktunya malam bisa nih buat pasangan. Ada yang kerjanya shift 2, jadi cuma punya waktu pagi atau siang gitu. Ada yang kerjanya shift 1 sampai shift 2 gitu kan. Jadi nggak punya waktu buat pasangan atau weekend aja. Nah ini juga harus dimengerti dan juga disampaikan. Tapi itu batasan yang harus kita kenali dulu diri sendiri kita. Waktu. Kedua apa? Emosi. Ini juga kita harus sadari sebelum kita lebih dalam di relationship, dan ini juga bagian dari yang kita bisa kenali dalam relationship. Emosi kita itu stabil atau tidak? Emosi kita itu, temperamen kita itu tenang atau tidak? Saya jujur tidak. Ya itu memang harus dikelola di awal. Jadi saya pun sampai sekarang masih belajar untuk mengelola emosi. Ketika ada sesuatu yang saya rasakan, saya alami, saya masih harus mengelola emosi. Saya butuh waktu buat tenang dulu, nggak jawab dulu, bagaimana dulu. Jadi mengenali batasan dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Itu termasuk juga nih konteks yang mungkin lebih relate, pergaulan, ya, tubuh, dan juga keuangan. Nah, prinsip kita seperti apa? Keuangan ini juga seperti apa in a relationship? Kalau misalkan kita belum pacaran, kita nggak mau bayarin makan misalkan. Udah pacaran baru kita mau mulai bayarin makan. Itu lebih ke prinsip sebenarnya, nggak ada yang mengatur terkait ini kan. Itu lebih ke prinsip dan lebih ke kemampuan diri sendiri. Dan ini juga yang nanti melihat bahwa sejauh mana sebenarnya, nah ini yang lebih ke arah sharing ya. Sejauh mana sebenarnya kita harus menginvestasikan apa yang kita miliki dalam hubungan. Again, tapi tadi dengan dasar ya, tingkat kesehatan seperti apa, sabar, tidak sombong, tidak mengingini, tidak punya niat buruk, dan juga terkait dengan konsen. Jadi landasannya itu. Nah yang kedua itu batasan relasional. Batasan relasional ini baru yang kita relate dengan orang lain. Ada komunikasi, jadi bagaimana kita berkomunikasi, ada ekspektasi, sama ada komitmen. Nah ini yang sebenarnya harus dibicarakan, dan ini yang lebih penting sebenarnya. Tapi kita harus tahu dulu batasan diri, dan batasan diri itu yang harus dibawa dan dikenali. Tapi nggak mungkin yang namanya relationship structured kayak gini. Maksudnya ibaratnya, saya punya batasan waktu seperti ini ya, saya punya batasan emosi seperti ini ya. Kan kayak kerja lah ya, kayak transaksional gitu loh. Pasti kan itu dikenalin, dialamin dari kita berhubungan satu dengan yang lain. Jadi along the way itu yang akan saling dikenali dari satu dengan yang lain. Nah prinsipnya sebenarnya kalau semuanya tadi itu personal dan semua itu harus dialami bersama, prinsipnya sebenarnya kalau kita ngomongin batasan, dari yang aku baca adalah batasan itu bukan dibuat untuk saling menjauhkan. Misalkan waktuku dan waktumu berbeda, tapi kita berkomitmen untuk bersama. Itu sebenarnya bukan ditujukan supaya kita semakin jauh, tetapi untuk melindungi nilai diri kita. Jadi kalau kita sudah sampaikan dan kita saling memahami, kita bisa menjaga nilai diri kita. Nah, nilai diri itu yang harus sebenarnya kita takar juga. Jam kerja saya negotiable nggak ya? Terus kemudian apa aja? Waktu tadi. Keuangan saya negotiable nggak ya? Terus kemudian pergaulan saya negotiable nggak ya? Saya bisa nggak ya korbankan relationship saya dengan lingkungan hobi saya demi pasangan saya gitu misalkan. Nah itu kan masing-masing yang tahu. Tapi again batasan itu dibuat bukan untuk membuat relationship itu semakin jauh, tapi untuk menjaga nilai diri.
Karena sebenarnya kita nggak bisa membuang diri kita sendiri kalau kita in a relationship. Jadinya kita akan merasa di penjara aja sama komitmen. Nah itu yang harus di figure it out selama kita relationship. Jadi bagaimana kita sebagai manusia lebih banyak mengenali diri kita sendiri dulu. Kemudian ketika kita berhubungan dengan orang lain, baru kita pahami batasan-batasan tersebut. Kemudian terkait contoh lah ya, terkait contoh praktis lah ya dalam hubungan lah ya. Mungkin konteks emosional yang tadi, batasan emosional. Ada nggak sih di sini yang misalkan punya pasangan, tapi pasangannya marah kalau nggak dibales chatnya cepat? Itu mengekang nggak? Kemudian bikin takut nggak? Bikin worry nggak? Bikin notifnya kalau dari dia dibedain ringtone-nya, dikencengin gitu misalkan dari HP. Nah ini yang ketawa pasti pengalaman. Kadang kita nggak tahu sih memang itu mereka butuh urgent atau enggak. Tapi mungkin kita bisa understand dan bisa paham lah ya ketika kondisi itu memang terjadi. Tapi by logic sebenarnya itu adalah prinsip emosional yang tidak sehat sebenarnya. Dan itu akan terasa sangat mengekang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang lebih dasar nih, itu memaksakan pasangan menjadi sumber kebahagiaan utama. Jadi kalau dia tidak ada di hidup, tidak ada porsi dalam hidupmu dalam satu hari, harimu tuh nggak akan merasa bahagia. Dicariin aja terus. Kamu kok belum nanyain aku? Kamu kok belum ngirimin Shopee Food gitu kan? Kamu kok belum posting IG story gitu hari ini? Merasa dia ketika sudah, terutama pasangan baru ya, merasa dia akan menjadi sumber kebahagiaan utama. Padahal yang kita harus kenali adalah diri kita sendiri dulu. Jadi even saya pun dulu lebih banyak mengenal diri sendiri setelah saya jadian sama Kezia. Oh ternyata aku tuh orangnya kayak gini ya, dari teguran, dari bagaimana orang lain melihat saya, dari refleksi diri yang sering diminta gitu kan. Jadi mungkin kalau kita ngomongin batasan sebenarnya kita harus melihat ke diri kita sendiri dulu. Mungkin quick survey dulu ya. Ada yang lagi in a relationship? 1, 2, oke 3. Lebih banyak yang belum ya. Jadi sebelum memulai relationship itu tadi dicari tahu dulu batasan diri saya apa sih? Batasan waktu, batasan keuangan, batasan emosional. Saya butuhnya sebenarnya nggak bagus ngomong kayak gini ya. Tapi ketika saya mengasihi orang lain, saya tuh ingin dikasihi seperti apa? Itu yang akan nge-set ekspektasi sebenarnya nanti. Tapi batasan diri kita tuh dulu yang harus kita kenalin. Saya tuh orangnya seperti apa sih? Saya ingin dikasihi seperti apa? Saya maunya mengasihi seperti apa? Dan sebagian itu dikomunikasikan. Ketika nanti sudah punya pasangan, itu fase dalam relationship. Jadi sebelum ke batasan relationship, kita harus tahu dulu batasan emosional kita. Nah, batasan yang penting juga yang harus dieksplor nanti adalah tadi emosional ya, adalah batasan spiritual. Jadi ini yang mungkin harus kita jaga. Dalam arti ini yang unik ya sebenarnya ya. Jadi prinsip ini pun sebaiknya didoakan secara personal. Jadi dalam arti ketika kita punya konsep spiritualitas yang sama, kita tinggal mengarahkan ke arah yang mau kita tuju secara bersama. Tapi ketika di awal konsep spiritualitas kita berbeda, nah itu yang harus dinavigasi. Nah ini yang sebenarnya butuh waktu. Kenapa? Mungkin nggak perlu jauh-jauh, fair tuh langsung ngomong beda agama lah ya. Mungkin nggak perlu langsung jauh-jauh kita bilang wah beda agama udah nggak bisa. Yaitu again prinsip masing-masing. Tapi kita perlu menyampaikan bahwa ekspektasi kita itu seperti apa nantinya. Bahwa kalau misalkan
di awal pemahaman kita akan spiritualitas sudah berbeda, kemudian ini sudah dari batasan diri kita sudah mengetahui bahwa ini adalah no choice, ya kenapa tidak segera diselesaikan. Tapi, nah ini yang susah. Tapi, tapi ketika itu memang negotiable, nah bagaimana kita membawa diri kita dan percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita. Oke, ini personal. Yang namanya spiritualitas itu kedekatan kita personal sama Tuhan lah. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa bukan berarti kalau saya ya misalkan untungnya udah sama yang spiritualitas yang sama, kalau misalkan kita berbeda, saya tidak berkomitmen kemudian saya mau pindah gitu. Nah itu again balik lagi ke personal. Tapi yang mau saya sharing adalah sebenarnya kita harus tahu dulu batasan diri kita itu sejauh apa lewat relationship kita. Lewat spiritualitas kita itu kita perlu memahami ini mau dibawa kemana ke depannya, tapi itu juga harus dibawa secara perlahan lah ya ibaratnya. Jadi tergantung dari awal memang ini quite difficult to say no atau quite difficult to say yes. Mungkin agak susah ya karena topik ini mungkin sensitif untuk beberapa pihak, apalagi kalau di dalam background keluarganya juga sudah diverse ya, mungkin bahasanya seperti itu. Tapi kita harus punya landasan yang sama dari sisi Kristennya. Jadi ketika itu sudah kita berada di area lingkup spiritualitas yang sama, ini lebih baik diarahkan ke tempat yang sama dan harus segera di figure out. Itu menurutku yang pertama. Nah, dalam posisi yang lain yang lebih gampang sebenarnya itu tidak menjadikan hal-hal yang berbau spiritualitas sebagai alasan. Contoh pelayanan. Aku nggak bisa ketemu kamu nih karena harus persiapan pelayanan misalkan. Nah, itu juga harus disampaikan dari batasan diri saya pelayanan atau relationship yang lebih penting. Itu juga harus disampaikan, komunikasikan. Komitmen untuk berdoa, itu juga penting. Jadi, aku pun dulu sama Kezia berdoa kalau cuma makan kali ya. Enggak, kita dulu ya sebenarnya ya awal-awal dari situ kan, mungkin dari pelan-pelan berdoa untuk makan, berdoa bersama. Kemudian kita mulai mengalami fase hidup di mana kita punya masalah yang cukup besar. Kita mulai berdoa bersama. Kita mulai doakan apa yang menjadi beban hidup kita masing-masing, entah itu berdoa bersama atau berdoa sendiri. Setelah menikah, lebih rutin lagi, berdoa pagi, berdoa malam ketika kita memiliki waktu sharing hari ini ngapain, kemudian ternyata ada masalah, kita mulai banyak berdoa. Nah, tapi memulai itu memang harus di timing yang tepat lah ya ibaratnya pada saat. Jadi nggak bisa kita kenal kemudian kita komen kita pacaran ya, yuk kita tiap hari harus doa bareng gitu. Itu batasannya terlalu cepat atau mungkin terlalu harus dibahas dulu lah ibaratnya. Kalau kita langsung paksa berdoa dulu kemudian ya itu kesepakatan spiritualitas yang tidak sama kan. Jadinya yang nanti akan membuat hubungan itu malah justru menjadi beda ekspektasi nih. Saya cuma pacaran tapi untuk cari teman berdoa aja untuk apa ya ibaratnya membuktikan bahwa saya ini punya spiritualitas yang baik. Itu yang sebenarnya sebaiknya dihindari. Jadi again kenali diri sendiri lewat batasan dan dalam hubungan spiritualitasnya. Nah kemudian secara fisik. Nah sebenarnya yang aku bisa sampaikan itu hanya kita harus menentukan batasan keintiman sebelum jatuh ke dalam cobaan. Karena it's like a drugs lah. It's like a drugs. Ketika kita sudah ketika itu sudah terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang apa ya? Yang akan consuming sekali lah sebenarnya. Dan kalau kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, aku aja yang baca ya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah diberi
dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oke. Jadi apa yang sebenarnya kita miliki di dalam fisik ini adalah punya Tuhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan, kita mau hidup dalam Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya, kita harus memuliakan Dia dengan tubuh kita. Nah, all I can say itu hanyalah kita harus menentukan batas keintiman. Aku nggak bisa bilang Tuhan nggak suka A, Tuhan nggak suka B. Aku nggak bisa bilang. Tapi kita harus tentuin batas keintiman, dan ya itu tadi. Kedua, ketika batas keintiman itu tertabrak, itu akan seperti black hole. Way back-nya akan sulit. Itu mungkin tadi contoh-contoh praktikal. Maksudnya misalkan tadi ya saya ulang ya, nggak balas chat cepat, menjadikan pasangan itu sumber kebahagiaan utama. Kemudian secara spiritualitas, mengenali bagaimana arah hubungan ketika spiritualitas tidak sama, dan kemudian tidak menjadikan spiritualitas sebagai alasan dalam permasalahan dalam hubungan. Kemudian batasan fisik, nanti ada juga waktu. Nah, mungkin yang lebih praktis sekarang belajar mengatakan ya atau tidak lah ya, dengan lebih bijak. Nah, ini mungkin yang sesuai sama tema. Pedomannya sebenarnya aku temuinya di Matius 5 ayat 37. Sambil buka, bentar, Matthew. Jadi ceritanya sebagai konteks, ini khotbah Yesus di atas bukit. Jadi waktu itu dia lagi ngumpulin banyak orang untuk big preaching-nya, dan dia nge-preach banyak hal termasuk cara kita berdoa Bapa Kami ya. Nah ini terkait sama janji. Jadi aku bacain ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Nah, ini yang sebenarnya gampang-gampang susah. Karena saya pun sekarang masih sering mempraktekkan hal yang mungkin tidak sesuai sama ini. Jadi misalkan saya bilang iya aja deh supaya dia senang, daripada masalahnya berlarut-larut. Nah, mungkin dalam konteks sehari-hari atau hal-hal remeh ya, itu dilakukan ya dalam batas takaran tertentu. Tapi ketika kita ngomongin sesuatu yang relate sama batasan-batasan tadi, yang prinsip yang kita kenalin, kita harus clear sama kita bilang ya atau kita bilang tidak. Karena itu yang nanti akan jadi janji, dan itu akan direkam sama pasangan kita. Waktu misalkan, saya cuma bisa Sabtu sama Minggu, tapi Sabtu sama Minggu kemudian waktunya nggak ada buat pasangan, ekspektasi yang patah. Waktu. Kemudian batasan keuangan. Kita bisa makan ini nih, kemudian waktu datang ke sana uangnya kurang, akhirnya harus susah lah, pokoknya lebih panjang. Contoh keuangan lah ya, atau misalnya membelikan sesuatu, berjanji membelikan sesuatu. Batasan spiritual itu juga sama. Jika ya, katakanlah ya. Misalkan wah udah ngebet banget nih jadian sama yang ini gitu, tapi dia beda agama, ya udah deh nggak apa-apa dulu gitu, nggak dulu deh, iya dulu deh, padahal harusnya kan enggak. Nah, kalau yang seperti itu masih belum clear ya di dalam diri sendiri ya, itu harus didamaikan terlebih dahulu lah. Didamaikan terlebih dahulu. Karena ya Tuhan pun mengatakan bahwa apapun yang lebih dari itu berasal daripada si jahat. Jadi intinya seperti itu. Dan yang perlu dipahami, menolak itu bukan berarti kita tidak sayang. Menolak itu bukan berarti kita tidak lagi berkomitmen. Menolak itu saying no, itu sebenarnya mencegah kita atau mengamankan diri kita dalam pola kita yang pertama dikontrol, dimanipulasi, sama ditekan melampaui batas. Jadi kita harus bisa bilang enggak untuk sesuatu yang memang di luar batasan personal dan batasan relationship. Nah,
alangkah baiknya kita mengatakan dengan jujur daripada itu akan menjadi sesuatu yang dia anggap normal. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin perlu dipahami bahwa kalau nih misalkan orang udah biasa, contoh yang tepat apa ya? Oh ini, ya mungkin bohong juga, bener. Contoh yang ini misalkan, kalau kita udah pacaran, aku akan antar jemput kamu terus tiap hari dari kantor ke rumah, misalkan ya. Awalnya karena lagi seneng-senengnya nih, oke deh, mungkin nggak langsung seperti itu ya, tapi kayak oke deh hari ini aku anterin, besok aku anterin. Lama-lama mulai capek nih, karena 1 bensin 2 tenaga kan. Nah terus, aduh hari ini capek deh nggak dulu gitu kan. Nah ketika kita udah men-set itu sebagai sesuatu yang baseline lah ya, ibaratnya udah jadi kayak kuota data lah yang kita udah pasti punya gitu kan. Ketika itu dihilangkan gitu kan, itu akan menjadi sesuatu yang kok udah nggak kayak gini lagi sih, kamu udah nggak sayang ya. Nah kan hal seperti itu juga mungkin perlu disampaikan bahwa menolak itu bukan berarti nggak sayang, itu harus disampaikan. Dan kalau kita tidak berani menolak, nantinya akan terjebak dalam pola yang seperti ini. Yang mungkin sebenarnya, oke deh, ngantar pulang buat question ya, ngantar pulang pasangan waktu pacaran tuh kewajiban atau bukan sih? Even setelah menikah itu juga bukan kewajiban. Betul, itu bukan kewajiban. Itu menjadi kewajiban adalah ketika itu sudah menjadi komitmen. I need you to pick me up karena misalkan lagi sakit kaki, terkilir, nggak mungkin naik angkutan umum atau Gojek hujan misalkan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana memang kita harus melakukan hal itu gitu. Nah itu harus dibicarakan. Jadi aku sering set ekspektasi lah sama Kezia. Aku nggak bisa tiap hari pulang pagi sepagi ini terus ya. Ini hanya ini aja ya. Minggu depan mungkin enggak. Itu pun nggak diomong kayak gitu. Masih aja ya kan. Pas gilirannya pulang malam, kamu kok nggak pulang-pulang sih? Ya itu ya part komunikasinya. Jadi kita harus benar-benar bisa. Yang bahaya adalah kalau even nggak di set ekspektasinya, itu lebih bahaya. Jadi belajar nge-set ekspektasi, belajar ngomong ya atau enggak. Karena kalau udah set ekspektasi, setidaknya sebagian jalan dari battle pasangan kita itu sudah kita bantu, setidaknya. On the contrary, kita juga harus belajar mengatakan iya. Ya yang sehat itu yang diberikan dengan kesadaran diri yang penuh, bukan karena dengan terpaksa. Sama, saya juga masih sering melakukan hal yang kebalikannya ini. Iya yang terpaksa. Mungkin nadanya udah apal nih di telinga Kezia. Ya, Pak Jokowi lah, ya kayak gitu. Ya. Jadi ya yang bertanggung jawab lah ya untuk berkomitmen, berkomunikasi jujur, dan bertumbuh bersama. Nah mungkin kita sharing lah ya sekarang, atau lebih banyak bertanya lah. Aku hanya memberikan kerangka tadi ya bahwa, tak ulang lagi dari depan, Kristus mengajarkan kasih yang murni, sehat, dan berkorban. Murni itu ke diri sendiri, pure itu diri sendiri yang bisa menilai kasih ini pure atau tidak. Simpelnya adalah kalau itu ada pamrihnya atau pamrih ya, ada sesuatu timbal balik, high chance atau besar kemungkinan itu tidak murni. Nah, kasih yang berkorban udah jelas. Kalau kita berkorban itu pasti kerasa lah. Jadi again, kalau dirasakan diri sendiri kita pasti kerasa. Kalau saya ngerasa sakit ketika saya melakukan itu pasti kerasa. Dan yang sehat tadi ya, sesuai sama 1 Korintus tadi, sama yang konsen tadi memberikan ruang. Nah mungkin yang mau kita bahas sekarang adalah terkait batas diri aja, karena masih banyak yang tidak in relationship. Mungkin di sini sharingnya bisa lebih membantu ketika kita bisa membahas terkait batas-batas diri apa aja yang kita perlu kenali dulu.
Dari batas emosi, batas waktu, batas keuangan, batas pergaulan, baik itu teman maupun pasangan. Mungkin dari batas waktu dulu deh, ada yang punya kendala atau tidak, kita coba bahas dan kendala menambahkan bersama-sama dan mencoba mengambil kesepakatan bersama-sama. Silakan. Ada yang mau cerita, ada yang punya kendala waktu, atau ada yang mungkin mau menyampaikan keluhannya aja, tidak untuk diresponi juga boleh kok. Batasan waktu. Enggak, mau nanya sih sebenarnya. Boleh. Ini kan mungkin karena aku, atau mungkin teman-teman sudah terpapar media, saya ada standar istilahnya. Iya. Dapat sesuatu sih, yang dimana kalau kewajiban itu sebenarnya yang kita tahu, apalagi kalau cowok ya, cowok tuh wajib provide, cowok tuh wajib bayarin. Itu sebenarnya bisa jadi nggak wajib. Yang namanya kewajiban itu karena tadi kalau itu komitmen nggak. Oke. Nggak menurut Erik atau mungkin Iya. Kita Q&A aja. apa aja yang template kita kira itu kewajiban, tapi sebenarnya itu ya nggak kewajiban. Again, aku dulu kali ya. Personal ya ini ya. Justru aku setuju bahwa cowok itu provide karena aku pun mencari kenapa sih gue harus bayarin orang gitu kan. Kenapa sih kalau gue nikah gue harus bayarin dia gitu. At the end of the day, kalau kita sudah ya karena kita menikah ya. Kalau pasangan kita itu dalam masalah atau dalam sakit, kita tuh pun nggak akan tahan. Kita sebagai cowok lah ya, nggak akan tahan ngelihatnya gitu loh. Karena udah in our nature to provide. Dan itu pun tertulis dari kita pertama udah. Kita tuh sudah bukan dikutuk lah ya, sudah ditakdirkan lah ya untuk macul nih, untuk mengelola tanah, untuk menafkahi gitu loh. Jadi hubungan modern mungkin lah ya, ada cowok yang jadi bapak rumah tangga, ibu yang bekerja. Dan tapi kalau dari saya secara personal sendiri, saya yang alami juga. Kenapa saya memberi? Karena ketika pasangan saya memiliki masalah atau tidak merasa diri baik-baik saja, saya pun gelisah, saya pun gundah gulana. Saya ingin provide gitu loh. Justru ada yang bahkan, nih kalau ngomongin TikTok ya, saya pernah lihat konten. Cowok itu sudah terlihat menyerah kalau dia sudah tidak mengusahakan lagi. Karena nature-nya cowok itu adalah provide. Nature-nya laki-laki itu adalah provide. Jadi kalau udah, gue gak peduli, terserah lu mau ngapain, itu baru udah hilang tuh sebenarnya. Tapi in a relationship pun perasaan bisa hilang. At the end of the day itu komitmen. Jadi kalau ditanya pendapat ya, menurutku laki-laki masih harus provide. Provide-nya itulah yang mungkin dalam bentuk apa. Jadi contoh, misalkan aku nggak tahu ya, kalau mungkin kebetulan lah ya orang tua well off, saya dan pasangan tidak perlu bekerja. Jadi provide dalam bentuk yang lain, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kalau love language saya paling gampang words of affirmation, dalam bentuk physical touch. Itu pasti akan diusahakan atau diberikan lah oleh laki-laki. Aku bisa apa untuk membuat hidupmu lebih tenang atau lebih normal gitu. Cuma kadang cowok itu clueless. Cewek juga kadang nggak tahu ngomongnya gimana gitu. Jadi ya nggak nyambung aja udah. Yang dia maunya apa tapi diem, yang cowok harus nembak. Ya udah dia akan memprovide apapun yang dia tahu kan. Cewek marah maunya didengerin, dikasih makan, kan nggak cocok. Cewek marah maunya makan tapi malah diajak ngomong juga laparnya bikin marah, kayak gitu. Dari aku, menurutku udah sebetulnya. Karena membedakan namanya pacaran sama menikah. Saya selalu dibagi konteksnya. Kita ini dalam masa kita berpacaran untuk menikah, karena komitmen di pernikahan tuh lebih tinggi dibanding waktu pacaran. Pacaran kan konteksnya kita selalu mengenal. Jadi kalau bicara tadi tentang kewajiban, sebenarnya ini kan bicara dari sisi perempuan. Lebih gini sih, kita kalau bicara kewajiban, kalau menikah kan sudah tertulis ya, hai suami kasihilah istrimu, hai istri hormatilah suami, kan gitu. Suami mengasihi istri dengan cara apa? Makanya cara itu bisa di breakdown panjang lagi.
Tapi ketika konteksnya berpacaran, apa sih sebetulnya wajib dilakukan? Apa yang menurutku justru kalau kita sebagai perempuan ya, konteksnya diputar aja. Lebih ke kewajiban itu kan kita memberi ya. Di degree mana yang hati kita tuh kita mau give, rather than kita menuntut. Karena kan kebanyakan konteksnya kayak gitu ya. Di sosial media kita, laki-laki harus begini, ini hari perempuan, kamu cari laki-laki yang harus begini. Lebih gini sih. Itu masalah ekspektasi sebetulnya kalau dari perempuan. Kayak kita merasa oh kita pengen di-treat seperti ini. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah itu nilai yang tertinggi dalam hubungan itu? Apakah jumlah yang makanan yang dia bayar, apakah itu adalah nilai tertinggi dalam hubungan itu? Oh iya. Apakah kemudian dia hari bicara kewajiban yang berjumlah, apakah dia akan terjumlah adalah nilai tertinggi dalam hubungan ini? So kita yang tentuin nilai tertinggi di hubungan ini apa? Jadi supaya jangan sampai kita menuntut sesuatu yang value-nya tuh nggak sesuai gitu. Pun dikata menuntut juga ya, kan kita nggak ada kewajiban untuk menuntut orang lain. Akan lebih baik ketika kita pacaran itu konsepnya apa yang kita beri, apa yang kita bisa kita mau give. Percuma juga kan kalau misalnya kita kasih untuk pasangan kita kasih tapi kita juga kayak ya udahlah gitu. Apakah keduanya kasihnya bertumbuh kan enggak. Jadi kalau bicara kewajiban, apa yang harus dilakukan ya kewajibannya adalah ini loh, yang tadi set boundaries. Kalau soal rules dunia itu banyak, perempuan harus gini, laki-laki harus begini. Ini tapi itu kan bukan rules yang harus kita ikutin. Kita balik lagi ke rulesnya. Apa yang Firman bilang sih? Apa yang Firman tulis harus seperti apa sih? Gitu. Akan kembali lagi kan ke hatinya gitu. Cuma dong kalau misalnya jemput tapi hatinya juga ngapain lah gitu nggak ada sukacita, nggak jadi berkat juga buat keduanya, pulang-pulangnya juga bete gitu kan, value-nya juga jadi nggak ada gitu. Lebih ke situ sih, kita lihat aja nilainya gitu, nilai mana yang tertinggi dalam hubungan ini, itu yang harus kita kasih effort lebih tinggi gitu. Sorry, koreksi dikit. Tadi aku sampaikan ketika dalam konteks menikah ya, untuk provide ya. Tapi kalau sebelum menikah sebenarnya nggak ada kewajiban apapun. Nothing at all. Menurutku ya, nggak ada. Even pernikahan itu adalah bicara soal kesepakatan. Kan pernikahan itu satu orang, suami sama istri sepakat aja. Satu orang sepakat berhubung dalam doa dengan kasih berkat. Harus sepakat gitu. Tapi kan nggak dirumuskan, oh itu ini yang penting ada kesepakatan. Kewajiban itu kemudian jadi wajib yang Kerry bilang, ya kalian bersepakat nggak maki-maki bersama lain. Itu jadi kewajiban, nggak boleh keluar dari mulut saya gitu. Kayak gitu tuh kita udah sepakat, kamu misalnya kamu jemput anak, aku antar anak sekolah, antar anak pagi, kamu jemput aku malam. Nah itu kewajiban, kita sepakat. Lebih ke situ sih. Jadi rules-nya tetap kan kita cuma taruh kasih gitu. Itu yang menjadi kewajiban. Sebelum menikah nggak perlu ya. Tadi ya poinnya tentukan batas dirimu. Tapi kalau sudah menikah nggak ada kayak, iya sorry kalau tadi main frame-nya udah nikah soalnya nih, agak susah memposisikan diri ke ini ya. Tapi kalau sebelum menikah sebenarnya tugas utamanya adalah mengenali pasangan sampai kita bisa memutuskan untuk berkomitmen. That's it sebenarnya. Bagaimana kita nge-spend waktu untuk mengenali pasangan, itulah yang sebenarnya harus menjadi batasan dalam diri sendiri dan batasan dalam hubungannya. Aku share sedikit sih ya, menjadi pergumulanku selama sebelum menikah itu selalu bicara tentang boundaries, batas. Dulu tuh sebelum menikah ya, di kepala aku tuh gini, kita kan harus kasih semuanya, turun aja kasih semuanya. Dari apalagi kalau dituliskan dari kecil ya, mengenal tuh kasih yang terbatas gitu. Akhirnya ketika growing up, ketika di sekolah, ketemu ada cowok ganteng di kampus, di kantor, akhirnya kalau saya mengasihi itu adalah memberikan segalanya. Say yes to everything. I give all my weekend, I give all my pulsa. Dulu tuh kayak, gue kayak pulsa gak habisin untuk kamu gitu. Itu adalah bentuk kasihku gitu. Kan kasih yang terbatas. Tapi itu justru hal yang berbahaya. Karena kasih yang gak ada batasan, kayak dapat
bagus temanya dengan boundaries karena kasih yang tanpa batas akan jadi obsesi, akan jadi ketergantungan yang tadi saya bilang, akan jadi gue nggak bahagia kalau nggak mikirin sama dia gitu. Udah ruwet nih, udah seminggu nggak ketemu, waduh rungsing kayak apa, apalagi kadang perempuan kayak gitu ya, kayak nggak ditelepon, nggak di chat, nggak di post fotonya di story atau di Instagram, wah stres banget kayaknya, kayak nggak happy gitu. Akhirnya kan jadi ketergantungan karena kita nggak kasih batasan atas love itu sendiri gitu. Emang perlu ya batasan, kan Tuhan juga mau ngasih kita tanpa batas. Ada beberapa story, 3 story yang aku waktu itu berbagi tadi, ada 3 story yang contoh kasih yang menarik gitu ya. Yang di Alkitab tuh kasih Tuhan untuk Adam dan Hawa, waktu Ruth Moab sama Yusuf Maria. Itu 3 kasih yang menarik kalau teman-teman baca ya. Baca lagi deh, terus konteksnya kasih. It will give you such a different POV lah tentang kasih. Tapi yang mau melihat kayak Tuhan di Taman Eden kan kasih boundaries. Ini pohon di tengah, boleh diambil. Apa karena Tuhan tidak mengasih manusia? Apakah terus kita bilang kasih Tuhan ke atas? Masa semua? Enggak kan kayak gitu. Bahkan sampai di titik yang kita tuh yes kasih Allah, makanya kan dibagi tuh ada kasih manusia. Aku lupa deh Eros, apalagi ya? Iya, sama kasih Allah ya kan. Jangan samakan, aku mengasihi betul, aku mengasihi Eris suamiku seperti Tuhan mengasihi aku betul. Kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Tapi konteksnya jangan sampai gak ada boundaries, terus kita kehilangan diri sendiri. Your joy is your responsibility. Kalau sampai sukacitamu kau taruh di pasanganmu, gak ada boundaries tuh, akhirnya di luar kontrol kan, akhirnya kita tension sama itu jadi obsesi, itu jadi ketergantungan, kita jadi memanipulasi. Kamu mah sayang sama aku kalau nggak mau weekendan, dia mah kayaknya cowoknya nggak terlalu effort dia, soalnya jalan-jalan ke peak weekend bawa mobil kayaknya dia nggak mau, effortnya kurang gitu. Kan itu kan akhirnya terlalu mendefine apa ya, kita jadinya kayak gitu. Padahal our joy is our responsibility. Kalau kita punya mindset kayak bahagia kita itu ditentukan oleh kita, akhirnya kita melihat hubungan kita lebih direncanakan, lebih sehat. Kita lebih kayak makasih ya udah mau spend time, thank you ya udah dijemput, thank you ya tadi udah kabarin, udah nggak di level terbentuk lagi. Jadi lebih ke kenapa harus ada boundaries ya, jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Kita bilang kasihlah sesamamu seperti kamu ngasih diri sendiri. Jangan sampai nggak tahu cara mengasihi diri. Aku udah kasih semuanya, waktuku, kerjaanku sampai aku tinggalin semuanya. Gajiku sampai dipotong setengah sama bos. Kira-kira isinya pacaran dulu. Bukan seperti itu. Mengasihi diri kita sendiri dulu, mengenali diri kita sendiri dulu, barulah kita bisa mengasihi orang lain. No more boundaries. Saya tahu saya butuh uang, saya perlu uang. Aduh, Sabtu Minggu tuh waktu mau gereja, nggak bisa jalan-jalan ke PIK, nggak bisa. Gereja dulu deh. Sabtu sore jam 4 tuh gue komsel dulu, nggak bisa tuh diganggu kayak gitu. Kita kan tahu batas, tahu prinsip. Bukan berarti itu semua kasih semuanya. Ini konteks pacaran. Ada lagi kita kamu nikah kan udah bicara kesepakatan. Itu lebih ngejelimet lagi gitu ya. Kita pre-marriage pause aja 6 bulan ngomongin wah kasih harus seperti apa gitu, itu lebih konsepnya udah lebih. Tapi kalau di hubungan pacaran, mohon maaf, harus sehat berpikirnya, harus tahu, harus ngasih diri kita dulu batasan apa yang harus kita buat, jangan sampai itu diterobos semuanya. Terus kita jadinya pacaran mengenal orang lain, tapi kita juga kenal diri kita siapa. Kok gue suka tiba-tiba hinting ya? Kok gue suka tiba-tiba marah-marah ya? Kok gue suka tiba-tiba banding-banding barang ya kalau saya dia nggak balas ya? Kan kita jadi kehilangan diri kita sendiri. Harus tahu sih. Jadi ya, artinya harus bukan hanya bicara ketulusan ya, lebih dari waktu. Ya, waktu, emosional, keuangan, pergaulan, banyak lah. Terus yang di TikTok bener-bener ya,
apa ya men-set laki-laki itu harus, perempuan itu harus, sampai di titik yang kayak kamu jangan mau sama laki-laki yang tidak mau apa enggak apa. Waktu itu kan pernah ini ya di TikTok tuh rame harus split bill atau enggak split bill. Itu batasan diri sebenarnya itu kan. Iya. Tapi ya at the very core lah, kita tuh sebelum menikah itu pacaran buat apa sih? Termes pacaran pun kan nggak ada di Iya. Alkitab lah ya ibaratnya. Kalau kita ngomong dalam konteks kerohanian lah ya, Kristiani lah ya. Intinya kan kita mau memastikan bahwa kita mengambil keputusan yang tepat dalam berkomitmen. Nah, orang-orang menerjemahkannya sesuatu dalam hal lainnya. Ini perspektifku lah ya, misalkan. Oh berarti supaya nanti mengambil keputusan yang nggak salah, kita harus ibaratnya simulasi dulu nih, ya kan? Simulasi hidup bersama dalam batasan-batasan yang levelnya diturunkan. Quote-unquote disebut pacaran. Wah simulasinya nggak benar nih, berarti bukan sama dia. Ya itu kan apa? Kayak konsep sosial yang dibuat oleh masyarakat gitu loh. Sebelum menikah ya harus dekat dulu. Nah itu udah sama itu. Nah akhirnya cari kata yang tepat apa inner relationship misalkan. Itu kan konsep sosial yang dibuat sebenarnya. Tapi pada dasarnya kan kalau kita memang mau menuju yang tadi ya kesatuan yang memang disucikan oleh Allah itu kan karena komitmen sebenarnya, karena pilihan. Ya kasih itu menjadi dasar. Tapi kalau udah menikah ya yang kita dengar ya itu bukan menjadi apa ya, intinya komitmen sebenarnya, intinya komitmen, karena kasih itu bisa hilang, bisa datang, bisa perasaan itu bisa, bukan kasih ya, perasaan itu bisa datang, bisa hilang, bisa positif, bisa negatif gitu. Tapi kan bagaimana kita memastikan ketika komitmen itu sudah dibuat, ya there's no way back kan sebenarnya. Makanya in relationship itu yang harus kita harus ketahui. Kalau nggak salah dulu pernah aku sampaikan juga di sini ya. Itu compatibility sama chemistry, sebenarnya dua hal itu aja. Kita cocok nggak sih sama dia? Kita chemistry-nya ada nggak sih sama dia? Ya compatibility itu ya kesepadanan lah, kesetaraan lah. Kayak harapan atau checklist kita, misalkan saya maunya pasangan saya jurusan arsitektur. Kalau dapatnya seni rupa kan mungkin agak mirip ya. Kalau dapatnya teknik kimia kan jauh kan ya. Yang satu kita pengennya dia bisa ngedesain sesuatu yang bagus, yang satu desain rumah yang bagus, satu pabrik gitu kan, pipa, selang, apa segala macam itu kan jauh. Jadi harus dicari yang kompatibel sama emang chemistry-nya ada. Chemistry ini dalam arti ya perasaan itu muncul kah ketika sama dia gitu kan. Kalau nggak ada itu juga akan tawar lah ya, itu lebih ke transaksional aja, kayak ketemu orang lu single gue single nikah aja gimana kan kayak gitu. Takut. Ya makanya harus ada dua itu sebelum kita masuk ke komitmen 3C lah ya. Jadi compatibility, chemistry, komitmen. Nah kalau mau pakai standar Kristiani ya misalkan harus seiman, biar nggak terlalu ini ya umurnya jangan terlalu jauh, itu again standar sosial ya kan. Kalau bisa level pendidikannya setara, pendapatannya setara, background keluarganya setara, misalkan compatibility itu mengurangi risiko aja sebenarnya. Ya kalau ada cerita yang dimana itu ketidaksetaraan itu kan banyak ya, yang menjadi kemudian masalah ya. Tapi bukan berarti itu harus dihindari, karena pada dasarnya kan ya kalau satu dan yang lain merasa itu bukan variabel atau batasan yang tidak bisa dikompromikan, kan berarti ya mereka kompatibel aja. Jadi compatibility, chemistry itu tadi kalau sama dia perasaannya masih ada meskipun naik turun lah ya. Baru memutuskan untuk komitmen. Jadi kalau ditanya apakah cari cowok tuh harusnya kayak gini ya, lu ngetesnya gimana kalau itu nggak komitmen? Investasi bodong, bener kan? Itu kan kata-katanya kan? Ini practical way gini aja. Kita pertama cek dulu prinsip kita apa, yang negotiable dan non negotiable. Sama kayak misalnya tadi saya misalnya menikah gitu, terus kita kayak set kalau makan itu siapa yang bayar. Misalnya itu salah satu, itu kan dari banyak prinsip, salah satunya ada prinsip makan misalnya bayar membayar kan, nggak prinsip kekudusan, prinsip agama, prinsip dia kebanyakan. Satunya prinsip bayar membayar. Kalau sama pasangan kita atau seorang yang kita lagi PDKT gitu, terus dia punya prinsip itu, menurut gua kalau makan itu harus yang bayar. Menurut saya
kalau makan itu harus split-split, kita bisa sepakat. Time ini itu satu. Budget saya apa? Kedua kita bisa sepakat apa enggak? Kalau kita nggak sepakat, is it negotiable? Kalau kita nggak seiman, misalnya nggak seiman, ada yang nggak negotiable atau prinsip. Karena nggak bisa bersatu dengan yang lain. Kalau misalnya nggak seiman, bisa nggak? Itu negotiable nggak? Kan kayak gitu. Tahu, misalnya ya tadi bayar membayar negotiable nggak sih? Bisa gantian nggak sih? Bagi yang nanti besok kamu habis ini aku, atau kalau misalnya nonton, kalau makan kamu, kalau misalnya nonton aku yang bayar. Bisa sepakat nggak di situ? Karena ini kan, pernikahan misalnya sepakat. In the end, tapi pacaran tidak ada yang merumuskan teorinya lah. Iya, jadi kita pacaran mengenal dulu aja. Ini orang bisa diajak sepakat nggak sih, bisa diajak komunikasi? Nah itu loh, itu tuh, lebih ke situ aja. Tidak bisa, telepon nggak diangkat. Nah, Apa-apa ngomongin split bill marah. nah bentar, chat nggak dibalas 5 menit atau 5 jam tuh. 2 hari. Iya. Kalau 2 hari keterlaluan sih. Enggak, mungkin pulsanya habis. Ya pasti gitu. Kita lagi di gunung. Mungkin. Lagi puncak, kan sekarang lagi sering puncak. Jadi negotiable apa enggak? Tergantung. Kan kalau misalnya menurut prinsip itu kita negotiable. Gak bisa nih gue ini. Sudah. Dulu waktu pacaran gue mungkin merasa kayak, waduh ini ya tiap orang beda ya. Tapi sebagai cowok ya, dulu waktu pacaran tuh memang gue udah merasa orang ini adalah orang yang akan gue seriusin. Jadi udah bikin mindset di depan. Udah cukup gue tahu dari karakter dia, waktu gue decide buat in a relationship lah ya. Again konsep sosial itu, sehingga banyak batasan atau nilai-nilai yang aku negotiable akhirnya. Karena ya udah, aku pengen tahu sejauh apa aku kuat nih. Nah itu yang nanti mungkin harus di manage sebenarnya. Karena sebenarnya kalau ngomongin praktisnya seperti apa ya itu yang nanti akan menentukan diri sendiri kita, perasaan kita. Tapi dasarnya sebenarnya tidak ada kewajiban untuk melakukan itu gitu. Ya tadi based on kesepakatan aja. Kalau udah pacaran harus cowok semua yang nangguinnya kan nggak ada yang itu stigma sosial lah ya sebenarnya. Again bukan sesuatu yang wajib. Kalau pasangan kita tidak bisa mengerti itu ya menurutku belum nyampe. Boleh. Tadi kan sudah bahas ya soal ini barusan seru nih, negotiable gitu kan. Kalau misalnya tadi kayak cerita Ko Erik, ini udah kenal karakternya kayak gini. Artinya kan ada prinsip dalam diri kita atau mungkin value dalam diri kita yang sebenarnya di pasangan kita itu, calon pasangan kita itu sebenarnya nggak cocok nih sama kalau misalnya kita praktikin ke diri kita gitu. Tapi karena kita mau komit, kita mau kita udah tujuannya itu ke dia gitu kan. Gimana caranya pengalaman Ko Erik mungkin ya ngelola hal yang tadinya nggak negotiable itu jadi negotiable. 1 Korintus itu tadi. 1 Korintus 13 itu tadi. Sabar. Ya, again, cowok itu kan kalau udah ada pengennya dikejar ya. Ya kalau decisionnya udah made ya all the sacrifice will follow lah. Sebenarnya kayak gitu. Tapi ya kita harus tahu dulu yang kita negotiable itu sesuatu yang baik atau enggak. Nah kadang-kadang itu kan yang membutakan kita kan. Karena udah terlalu ngejar gitu ya, kita nggak bisa melihat itu ternyata sesuatu yang buruk yang kita normalisasi gitu misalnya. Apa ya contoh? Nah ini yang tidak negotiable, tapi seiring hubungan pacaran kami jadi negotiable, tapi gue berpikir sejauh mana ini menjadi negotiable. Contohnya adalah gini, dulu non-negotiable bisa. Non-negotiable adalah gak bisa, aku harus ketemu sama pasangan aku setiap minggu. Jadi harus seminggu sekali. Karena menurutku, kan balik lagi ke love language tuh, quality time dan physical touch. Kan kita sama-sama tahu ya. Jadi menurutku itu non-negotiable pada saat itu. Terus 2 minggu kali pacaran, pindah ke Papua. Di Jayapura ya. Di Jayapura. Aduh,
udah keburu pacaran ya, itu pemindah keburu dia di bidang tugas lah di Jayapura. Is it something negotiable for me? Aku berpikir kan, karena aku ngomong apakah dengan harus ketemu setiap minggu? Bahkan dulu aku nggak bukan yang terus minggu, aku prinsipnya adalah aku ketemu setiap hari, dulu punya kayak gitu. Itu non-negotiable for me. Tiap orang bisa beda-beda. Karena menurutku gitu. Menurutku kalau kita ada love language, aku kasih ketika kita spend bareng itu love language itu. Terus itu jadi non-negotiable karena kayak ya udah kita bikin kesepakatan. Oke, kita akan coba telepon, ada jam telepon. Sampai kita bikin Google Calendar khusus kayak meeting gitu tiap malam untuk kayak kita bahas. Mungkin kita nggak chat seharian, tapi kita bahas hari ini lu ngapain aja gini kita udah kayak gitu. Karena itu jadi negotiable gitu. Jadi itu contoh kecil gitu ya, maksudnya itu nggak prinsipal tuh ada yang lain. Prinsipalku ya tadi saya aku yang prinsipal harus sama anak Tuhan misalnya itu prinsip gitu, itu non-negotiable. Tapi ada yang lain yang negotiable kan. Nah dari situ balik lagi pertanyaannya, prosesnya mungkin gini, apakah yang non-negotiable ini kan masih ada pengorbanan ya nggak sih, dari non-negotiable pindah ke prinsip yang negotiable masih ada pengorbanan. Nah apakah pengorbanan itu membuat saya lebih baik? Apakah membuat saya lebih baik? Pasangan saya lebih baik? Oh ternyata uang di antara kita membuat saya bisa fokus kerja. Karena dulu tuh aku adalah orang yang sangat ketergantungan dengan pasangan. Aku adalah orang yang kalau nggak di-chat sama pasangan nggak happy. Masih. Contoh aku nggak happy kalau nggak ngobrol sama pasangan, nggak jalan-jalan. Kalau setiap minggu nggak ke mall aja, aku nggak happy, nggak nonton bareng, aku nggak happy. Ternyata dengan adanya ruang belanja, membuatku lebih sehat. Membuatku bisa kayak, oh ternyata aku suka baca buku ya, ketimbang chat HP gitu. Menemukan hobi baru, menemukan circle baru, aku jadi punya gym. Karena ya Sabtu nyari di Jayapura, Sabtu di Papua ya kan, kayak aku spend time sama siapa ya, sama temen Komsel, aku menemukan komunitas baru gitu. Kan ada value yang baik. Jadi sejauh mana prinsip itu bisa negotiable berubah, ya lagi value-nya gitu. Itu jadi buat kita semua, kalau hubungan indikasi paling gampang, hubunganmu gak membuat kamu tumbuh, itu salah. Kalau hubunganmu membuat pasanganmu tidak tumbuh, itu ada yang salah. Kalau sampai dia kehilangan dirinya sendiri, dia berkata gak punya hobi, gak punya kerjaan, gak tahu tujuan hidupnya mau jadi apa, gara-gara kamu, pasti ada yang salah. Berarti ada boundaries yang ditabrak. Berarti ada sesuatu yang non-negotiable yang kita tabrak, dan akhirnya dia menghilangkan semua. Sekali lagi, love itu bukan tanpa batas, kasih itu bukan tanpa batas, tapi kasih itu punya arah. Kasih itu punya arah, arahnya itu sama-sama. Tuhan tuh suka kita bertumbuh. Mau apapun lah fase hidupnya gitu ya. Bedanya kalau kita sudah menikah ya kita bertumbuhnya bersama karena dari dua menjadi satu. Tapi sebelum kita menikah, mungkin Tuhan memberkati relationship itu karena ketika kita in a relationship dan kita bertumbuh, itu Tuhan suka. Contoh, oh jadi kita tahu ya bahwa batasan yang benar apa, batasan yang tidak apa. Oh kalau kita pacaran saya jadi lebih sabar. Karena kita pacaran kita jadi lebih bisa mengerti orang lain. Selama kita bisa merasa kita bertumbuh, dan itu masih dalam norma sosial yang tepat ya, itu sesuatu yang baik sebenarnya dan Tuhan itu suka. Nah nanti yang susah itu ketika bukan yang ditawar itu bukan terkait karakter orang lain, mungkin itu yang kita nggak bisa sabar lagi itu, karena itu prinsip. Dari saya minta. Apa tuh? Kenalnya udah kerja. Nah, ini pengamatan sih. Kalau orang yang pacaran mungkin dari SMA, kuliah, atau teman SMA atau kuliah kan lebih karena sering bareng sehari-hari. Jadi untuk mengenalnya itu lebih bisa natural, benar-benar lebih nggak se-effort tuh, karena kan ada kegiatan belajar mengajar, kerja kelompok, kerja sendiri. Tapi setelah melewati fase itu, terutama waktu di dunia kerja, yang mungkin circle-nya beda, ya mungkin mayoritas beda agama, atau mungkin tidak yang satu preference lah. Itu bisa memulai hubungan kan harus ya bahkan bikin bahasa trial lah.
Iya. Nah, trial itu kan buat beberapa orang ada capeknya karena untuk tadi bisa membahas negotiable itu kan butuh waktu kan yang dibahas di awal. Jadi kadang coba ternyata tanpa tahu batasan waktu seberapa lama buat mencoba mengenal, terus kok nggak berhasil sampai akhirnya di perjalanan itu pasti kan sama cowok mikir buat hal yang lebih urgent, maksudnya kehidupan ke depan kan nggak bisa karena untuk ngurusin cewek kan juga meluangkan waktu ya. Kalau harus selamanya nyari kan agak repot. Jadi kadang ada beberapa orang yang mungkin bukan malas nyari, tapi udahlah aku fokus ke kerjaan, fokus ke mungkin keluarga dengan pribadi dan lain sebagainya. Akhirnya jadi kita yang karena kita minoritas, jadi untuk mencari pasangan lebih sulit dalam tanda petik. Karena nanti misal mau kita mulai pun rasanya kayak, aduh mulainya pembayarannya harus proses yang lama dulu baru kenal. Dan aku rasa beberapa teman-teman nggak hanya terbatas di sini sih, maksudnya penglihatan dua arahnya lebih ke sana, jadinya mungkin bahasanya nggak jadi nyaman dengan diri sendiri, terbiasa diri sendiri, yang paling cowok ya. Dan nggak terlalu percaya banget kan bisa, karena akan ada banyak hal yang bisa dieksplor. Gitu. Nah itu mungkin ada nggak sharing atau tanggapan dari Dari yang jomblo 6 tahun sebelum bertemu aku. Iya, 6 tahun. At the end of the day itu pilihan sih. At the end of the day itu pilihan sih. Jadi ya seru sih topiknya, cuma memang sulit ya karena untuk direlasikan ke diri sendiri pun susah. Jadi aku pernah ada fase di mana selesai dalam hubungan yang udah cukup lama lah waktu itu sebelum kenal dia, dan nyaman banget sendiri itu lama karena mungkin bukan masalah capek ya, kayak lebih ingin menikmati hidup sama diri sendiri aja. Ketemu Kezia pun juga waktu itu bisa dibilang karena ada effort dari luar, bukan effort dari dalam. Bener kan? Iya, karena ada effort dari luar, bukan ada effort dari dalam. Jadi, I don't know, mungkin garis tuan ya kalau untuk pengalaman personal sendiri. Tapi, aku nggak bisa bilang kalau buat orang-orang yang udah capek dalam mencari pasangan hidup untuk tetap semangat mencari, aku nggak bisa bilang kayak gitu juga. Karena itu, I don't know, as far as I learn the Bible, nggak ditulis buat kejarlah pasanganmu, itu nggak ada. Carilah Tuhan dulu dan segala isinya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi again itu pilihan, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita doakan. Mungkin pada waktu itu secara tidak sadari ya, Kezia ini memang jawaban dari doa lah ya waktu itu. Jadi memang setelah lama sendiri, entah kenapa waktu kenal dalam waktu yang cukup singkat, 2 bulan itu pun aku udah bisa, cowok itu punya insting lah. Jadi kita tahu lah kayak kalau misalkan kita memproyeksikan hidup kita dengan dia itu, we can make it work gitulah ibaratnya. Jadi poinnya mungkin lebih ke kalau memang kita saat ini udah capek sama rutinitas tadi ya, penjajakan pengenalan dengan calon-calon pasangan hidup itu, ya didoakan saja memang kalau misalkan itu. Tapi buatku sendiri, kalaupun memang keputusannya itu tidak untuk mencari pasangan lah ya, itu pun juga menurutku fair-fair aja ya. Karena ya ada baiknya memang, dan kita memang sebenarnya didesain untuk tidak hidup sama sendiri. Tapi hidup tidak sendiri pun itu, hidup tidak sendiri pun itu bukan berarti kita harus menikah kan. Ini mungkin ada yang tidak setuju, tapi ya hidup tidak sendiri pun kita pun belum tentu harus menikah sebenarnya. Tapi memang Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan berkat ketika seseorang itu menikah dan memiliki keturunan tuh ya. Kalau aku tuh percaya kerjaan Tuhan di setiap itu sebenarnya tahu ya Pak.
Oke. Aku percaya kalau kerjaan Tuhan bikin Tuhan kita tuh pasti unik dan personal. Pasti cara Tuhan untuk cara Tuhan bekerja di kita tuh beda-beda. Mungkin aku bisa kasih lebih kesaksian. Justru aku adalah orang yang mungkin secapainya dapat capek ketemu pasangan karena kalau Eri jomblo 6 tahun, kalau aku kayak pacaran mulu, aku capek gitu kayak, kamu gagal terus ya, capek terus ya. Lama-lama membayangkan terus umurnya aja tadi udah capek gitu, malah lagi, malas banget, gitu bisa ada yang udah aku kenal terus kita jatuh cinta saja tidak, aku mikir kayak gitu, capek. Gitu. Tapi ya tadi mungkin nggak ada guide post-nya, tapi aku ini saksian, mau doa, Tuhan, capek banget Tuhan, mau mulai fokus kerja. MBA, I love what I'm doing. Aku mulai, akhirnya aku mulai utuh sendiri, bisa bahagia sendiri, bisa bahagia bekerja sendiri, nggak perlu orang lain, sudah senang. Gitu. Tak perlu dibantu, dijemput, aku senang naik aja, jadi senang naik MRT, senang gitu. Liburan sendiri, senang, semuanya senang sendiri gitu. Sampai dibawa doa, satu hari aku berdoa, kan aku udah nggak tahu nih, harus cari pasangan hidup seperti apa. Tapi aku tahu mau menikah. I know, I've decided I want to marry. Tapi emang untuk dari sama nggak tahu siapa. Aku berdoa karena aku ngobrol sama tokoh rohaniku, si rohani itu terus kayak ngalihin mamaku bilang tulis secara spesifik doa mau apa. Aku tulis spesifik sekali karena pada situ aku mau pindah ke Jakarta. Terus aku doa tuh spesifik kayak order PO sama Tuhan tuh. Benar-benar Tuhan pertama pasti maunya jenisnya laki-laki gitu. Tuhan aku mau dia harus lebih tua dari aku tulis aja benar-benar ditulis di list berapa listnya ini nggak panjang sisanya ini negotiable Tuhan tak bintang-bintang tiap hari berdoa Tuhan kalau dia datang Tuhan tolong kasih di hati itu kasih damai sejahtera apakah setelah itu langsung ketemu? Nggak langsung ketemu si ini dulu si ini tapi nggak apa-apa aku doain sampai satu hari mulai. Nah lucunya adalah di list doaku tuh satu nih paling gampang aku mau pindah ke Jakarta karena aku di sana kerja di utara aku pindah ke selatan terus betul aku lagi cari komunitas aku mau ke JBCC kemarin karena dekat lah gereja JBCC terus tak pikir gini enak juga nih kalau punya pacar satu gereja gampang pulang pergi gereja tak tulis di list doa Tuhan kalau bisa orang JBCC siapapun nggak tahu mau ibadah jam berapa terserah dia tulis doain sampai satu hari ya itu teman kita ayo dong cakap nih ini ada cocok nih gue rasa dia cocok banget sama lo gitu kenal aja enggak gitu kan apaan sih itu kan untuk proses waktu yang lama nggak mau aku udah bahagia sendiri dia kuat pacaran repot gitu pacaran repot enggak baru ganti kerjaan repot gitu dipaksa terus juga akhirnya kata kamu setelah mengenal pas kuliah kedua iya ya gitu satu di posisi terus kayak kedua listnya mulai terpenuhi gitu it's my order juga terus Tuhan nggak waktu orangnya datang aku tahu itu dari Tuhan at the time I know I have that feeling gitu kayak ini jawaban dari Tuhan ya nggak langsung yakin hal itu juga 4 tahun berlalu untuk memastikan semuanya coba doakan kita pastikan dulu ya tapi PO listnya gitu cara Tuhan menjawab tuh Tuhan tuh Allah yang sangat kreatif lah, gue percaya. Dia tuh Allah yang kita doain apa dia didengar gitu hal itu tuh hal remeh loh, hal kecil gitu loh yang kayak apa ini yang lebih tua dong. Tapi he took that matter as important gitu. Kayak aku tahu Tuhan tuh madly in love with me. Sampai hal kecil aja ini Tuhan ngurusin gitu. Orang dibilang burung di udara aja dan Tuhan pelihara gitu. Masa aku seonggok daging sebesar itu Anda pelihara itu apalagi my only wish gitu. My needs udah pasti Tuhan penuhi tapi my wish juga dia take care of it apa sih yang jadi keinginan lu gue pengen punya masa hidup seperti apa sih ngobrol itu setiap hari sih sama kamu kadang dia nggak ada cara lain selain kayak Tuhan nggak tahu ya bumi ini ada populasinya besar sekali mungkin ya kalau kita mau berdoa orang dari Afrika bisa aja dong laut dibelah bisa gitu masa menjalankan manusia dari Afrika untuk jadi pasangan hidup kita nggak bisa kan gitu somehow ya itu my testimony lebih besar gitu kan kayak I also don't know gitu makanya love pasangan hidup menikah tuh misteri hidup gitu loh gitu jadi kayak gitu tapi itu bisa datang dari kepekaan kita sama Allah sih kalau itu belum kita kan pernikahan kan pilihan gitu
Kadang kayak even sampai hari minus Hamin satu, orang tuh suka tanya, gimana caranya yakin nikah sama Eri? Hei, sampai Hamin satu pun saya masih bertanya, Tuhan bener gak ya? Masa gitu, masih deg-degan. Bener gak ya ini? Besok udah pemberkatan nih gitu. Tapi gitu loh, ada lah perasaannya gitu. Tapi kan memilih gitu kan aku memilih untuk mengasihi kamu. Aku berkomitmen, pilihan. Kayak love at the first sight mungkin bisa. Terus pernikahan komitmen. Udah memilih, aku udah memilih Eri. Mau dia jungkir balik, kayak tiap hari, aku tetap harus mengasihi dia. Iya. Mungkin kesimpulannya kayak tadi ya, kalau emang kita benar-benar pengen ya dikejar, didoakan. Tapi kalau kita lagi modenya pasif, mungkin kalau dipaksain kita sendiri juga nggak akan siap. Aku pun juga mungkin waktu itu karena pasif-pasif aja, tapi ya it's God blessing kan, effort dari luar yang bekerja. Tapi kalau misalkan di Keisha kan dia sampai doain spesifik gitu kan, itu pun juga karena perjalanan hidupnya juga gitu. Jadi ya kalau emang benar-benar mau diusahakan ya sebenarnya sekarang tuh udah gampang banget ya, bukan gampang banget ya. Sosmed dan cara sekarang tuh udah mudah lah kalau untuk mencari lah ya. Nah untuk memutuskan sama untuk effort itu tadi ya, kayak mencoba gagal itu yang mungkin perlu usaha. Tapi ya aku sih percaya kalau Tuhan udah melihat kita siap, dia pasti kasih. Mau itu dalam bentuk pasangan atau dalam bentuk perkembangan maturity kita lah ibaratnya. Ya again Tuhan suka kita bertumbuh ya, kalau dari series of effort yang kita lakukan dalam mencari pasangan hidup itu kita bertumbuh, kita menjadi seseorang yang lebih bijak, seorang yang lebih sabar, seorang yang lebih mengasihi orang lain, lebih mau mengerti orang lain. Tuhan suka sih, Tuhan pasti akan kasih berkat. Thank you. Ya. Mas PTA. Kalau kita lihat dari Wahyu 3:20 itu kan, Ya. itu kan berarti kita harus melibatkan Tuhan, gitu kan. Jadi Ini lebih yang tadi masalah mengetuk itu kan. Itu lebih konsen sebenarnya poinnya. kayak bergumul gitu kan. Oke, gimana? Lebih ke konsen sih sebenarnya itu. Jadi lebih ke kasih itu tidak memaksa. Jadi Tuhan pun ketika ingin masuk dan kemudian makan bersama dia mengetuk terlebih dahulu. Poinnya lebih ke sana. Jadi kalau kita mencoba mengambil case dalam kehidupan yang telah dijalani, jadi ketika sebelum memilih pasangan, katakan pada sebelumnya gonta ganti lah sekitar begitu, ya capek lah gitu ya. Mungkin aku dan sebelumnya dapatnya nggak seiman juga gitu. Ketika ada kira-kira seiman berumur begitu bertuan dijawablah. Nah hasil kumpulan itu dengan seorang gitu berjalan juga sudah lumayan lama lah, sudah lebih dari 5 tahun pacaran begitu, mencoba bergumul lagi karena sudah mendekati waktu-waktu yang harus perlu serius begitu. Ternyata jawabannya itu nggak lanjut begitu, yang mengakibatkan ya udah kita masing-masing ya dengan bab-bab yang bisa diceritakan dalam permasalahan-permasalahan. Kira-kira kalau misalkan saya lihat dari ayat yang ke-19, barang siapa kuasihi, ia berteguh dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kira-kira mungkin nggak itu Tuhan itu berubah pikiran? Gitu. Jadi di awal kita bergumul, wah ya sudah ini kira-kira jalanmu. Nah tapi pas dalam perjalanan itu ternyata berubah pikiran, dia bukanlah pasangan yang saya pilih begitu. Boleh Ya ya? boleh. Ya, sebetulnya kan kalau dalam pacaran, yang ini yang buat saya dan gue yakini bahwa Tuhan kasih kita juga untuk memilihnya berbeda. Ketika kita menikah pun itu adalah pilihan. Dalam proses pacaran, Tuhan buka banyak kesempatan untuk kita, misalnya kayak kenalan dekat sama si A, B, C, D, ada 4 orang gitu. Nah ya yang referensi gitu. Mungkin satunya siapa, tapi kan nggak mungkin satunya misalnya B.J. Habibie kan gitu, katanya gitu.
Ada scope yang Tuhan pasti kasih best options untuk kita. Tapi dalam perjalanan menjalin hubungan dengan seseorang, itu lebih ke kitanya sih menurutku. Lebih kita yang memilih, kita yang bertumbuh. Nah, sama dalam perjalanan hubungan, juga kan hubungan ini kan harus cepat. Dalam proses kita hidup kan kita berkembang, kita belajar, menjadi lebih dewasa, kita bertumbuh. Naik level lagi. Ketidaksepahaman dan hubungan kadang itu terjadi ketika dua pasangan itu ada di level kesadaran yang berbeda secara dewasa. Yang satu akhirnya lebih dewasa, yang berjalan di semakin belajar, lebih banyak berkorban, lebih banyak mengasihi. Yang satu ketinggalan misalnya. Makanya terjadi banyak gesekan karena banyak ketidaksepahaman. Tapi itu lebih ke our choices sih sebetulnya, pilihan kita. Apakah kita mau lanjut untuk kita teruskan hubungan ini sambil kita berdoa gitu. Aku percaya Tuhan kasih ilham atau kita sebutnya apa ya, impression setiap hari. Nah, Roh Kudus tuh kasih kita impresi setiap hari, mengajar kita setiap hari. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar. Tapi pilihannya kan balik lagi sama kita. Jadi Tuhan kasih free will sebetulnya, mau lanjut apa enggak. Kalau lanjut resikonya ini, kalau enggak gitu. Di sepanjang jalan itu manusia ini bertumbuh. Nah, semakin banyak gesekan manusia yang bertumbuh. Aku rasa yang bertumbuh itu justru manusianya, bukan kasih Tuhan. Kasih Tuhannya nggak pernah berubah, kasih Tuhannya selalu sama. Free will yang Tuhan kasih selalu sama. Tapi manusianya justru yang harus berubah. Kita yang pasangan kita yang justru berubah. Ini konteksnya pacaran ya, saya kayak gitu. Justru manusianya yang berubah gitu. Dia tiba-tiba kehidupannya dia mulai tinggalkan Tuhan. Itu kan dalam hubungan bisa, ini kok konteks ekstrim ya. Dia pergi dia tinggal Tuhan. Akhirnya kita udah mulai gak sepadan. Dia udah mulai, enggak, aku tinggalkan Tuhan aja. Kita ini bertumbuh semakin dewasa, itu mulai sepadan. Roh Kudus yang kasih impresi, jalan apa enggak? Kamu bisa nggak bisa jalanin? Kamu mau nggak terima dia? Apakah ini jadi tanggung jawabmu? Kamu bisa nggak lakuin ini? Kalau enggak, bisa. Jadi menurutku justru yang berubah bukan Allahnya, tapi justru yang berubah adalah manusianya, season hidupnya, maturity level kita gitu. Kadang kita yang jadi lebih baik, bisa jadi ada case di mana mungkin pasangan kita dalam waktu berjalan dia berubah, misalnya berubah secara yang membuat dia sama itu jadi tidak sepadan, prinsipnya jadi berubah. Entah karena lingkungan, karena tontonan, karena circle, dan akhirnya membuat kita jadi tidak bisa jalan sama-sama. Awalnya kita cocok, tapi tengah-tengah itu ternyata nggak cocok. Tapi kan itu proses pembelajaran kita kan. Aku percaya Allah dan kasihnya dia sama-sama ngasih kita dan mengasihi pasangan kita. Karena dia mengasihi kita tuh punya pilihan untuk memilih lanjut atau enggak. Ada ya? Bro, iya, intinya Tuhan itu bukan berubah pikiran ya, sebenarnya itu kita aja yang tidak bisa menerima apa yang terjadi gitu. Menurutku kita punya kontrol lah sama hidup kita. Dan ketika itu harus terjadi sedemikian rupa, it's within our control most of the time. Dan bisa jadi bukan Tuhan juga yang menggerakkan itu. Jadi tidak bisa kita menyalahkan Tuhan untuk setiap kejadian terjadi. Ini bisa disepakati bisa enggak ya, karena mungkin yang percaya predestination juga di sini ya. Tapi intinya adalah apapun yang sudah terjadi, kalau kita tidak bisa menerima sama itu, kalau ada yang masih kita bisa usahakan, kita usahakan. Bukan langsung kita menerima bahwa Tuhan sudah berubah pikiran, ya sudah. Kalau sudah demikian, ya udah, itu menjadi free will kita untuk menerima keadaan kan, berarti kan. Tidak bisa kita langsung menyalahkan Tuhan, kemudian Tuhan sudah berubah pikiran, seperti itu. Maksudku, things happen for a reason. Kita juga nggak bisa. Mungkin mudah buat aku bilang karena aku udah menikah ya. Tapi kalau misalkan concernnya lebih ke usia atau ke udah mau usia sekian nih, harus udah segera menikah, tapi kita harus ngulang lagi gitu. Siapa sih yang ngeset kita harus menikah di umur sekian? Itu kan
against stigma sosial kan. Dan siapa sih yang ngasih kita harus menikah, itu pun juga nggak ada kan. Kalau kita menjadi tidak bertumbuh dengan adanya hubungan ini, Tuhan akan lebih suka itu berhenti. Dan kalau kita malah justru meninggalkan Tuhan karena itu terjadi, ya itu yang Tuhan nggak suka kan. Sebenarnya seperti itu. Mungkin masalah itu ada juga untuk membiarkan kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih siap, bisa jadi. Karena ya fase hidup setiap orang itu tidak pasti sama ya. Misalkan semua orang pasti ditakdirkan lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, meninggal. Kan nggak selalu seperti itu. Ada yang cuma lahir, sekolah, selesai. Lahir, sekolah, tidak bekerja, selesai. Lahir, sekolah, bekerja, selesai. Jadi pertama itu emang harus ada kedamaian dalam diri sendiri untuk menerima itu ya. Kita hidup di dunia ini tidak jadi kesana ya, makanya kita hidup di dunia ini tidak serta merta kita akan menyelesaikan semua fase hidup. Itu harus dipahami. Dan kedua, ketika itu memang harus diulang, yang aku percaya adalah ya Tuhan pengen itu terjadi, tapi dia nggak pengen aku nyalain Tuhan, tapi justru dia pengen aku dekat sama dia. Karena kadang-kadang paling mudah, dan ini instinktif setiap orang Kristen itu pasti kalau kita ada masalah kita akan lari ke dia. Dan ya itu yang dia pengen sebenarnya. Dia pengen bahkan tidak ada masalah pun kita mencari dia gitu. Bukan kemudian mempertanyakan dia lah ya ibaratnya. Ya questioning, Ayub pun melakukan itu ya, Ayub yang sangat akhirnya pun dia questioning gitu kan. Tapi dia tetap taat dan akhirnya dikembalikan lagi kan semua yang diambil sama Tuhan gitu. So it's not about I'm worry when you think Tuhan berubah pikiran, itu sangat berbahaya. Karena kalau dia berubah pikiran ya buat apa ada Alkitab? Bisa jadi dia berubah pikiran kan? Bahaya bos. Jadi ya itu tadi ya, mungkin mudah buat aku bilang karena aku udah menikah ya, tapi dia percayalah tetap bertumbuh secara pribadi, kenalin batasan pribadi, punya harapan lah bahwa Tuhan tuh mengasihi kita semua dan ya dia akan memberikan jalan yang baru lah ya asalkan kita mengusahakan. Percaya kok Kak, dia punya rencana dan dia mau kau bahagia dengan siapapun, bahkan even sumber kebahagiaan untuk Allah. Ya. Kayak Tuhan punya rencana yang besar yang baik. Dalam perjalanannya kan sama kayak Yusuf, Tuhan bilang Yusuf bakal jadi raja, sebetulnya dijual ditaruh di dalam subur, dibilang mati gitu kan, dijual jadi budak gitu. Yusuf kan apakah rencana Allah itu? Allah justru kasih set bigger picture-nya, tapi perjalanannya itu dilalui dengan pilihan-pilihan kita. Saya bisa 40 hari ya, sekali 40 hari, 40 ya sampai ke anak. Tapi karena pilihan-pilihan di waktu Israel dan pilihan kita, berapa Tuhan izinkan berubah kita, supaya bangsa Israel belum mengalahkan Allah. Supaya di 40 tahun Tuhan izinkan berdoa. Karena dulu mereka dibuat sama sih ya, karena cara berdoa, tapi caranya menyembahkan Tuhan saja. Cara mengandalkan Tuhan bukan 40 tahun Tuhan izinkan itu terjadi supaya bangsa Israel jadi bangsa yang besar, bangsa yang mengenal Allah, yang tahu Tuhan itu kalau nggak ada makanan kita pernah kok mana turun dari langit gitu, nggak usah khawatir. Itu kan proses hidup, proses yang Tuhan izinkan supaya kita semakin mengandalkan Dia. Terus jadi aku percaya rencananya besar banget. Kita kasih besar dan baik, Dia pasti akan kasih orang hidup yang paling baik. Dia akan kasih ibu dari anak-anak yang paling luar biasa. Pasti Tuhan itu kan jamin kok. Percaya. Amin. Tapi masa harus melalui pelajaran yang gagal, padahal udah cocok. It's a season of life. Kita lebih mengenal pribadi dia sih. Kayak justru kita malah, oh Tuhan ini gitu ya. Oh Tuhan maunya aku mengasihi Tuhan dulu ya sebelum aku mengasihi Tuhan. Gitu. Kayak, oh Tuhan gitu ya. Ada ini cerita sedikit ya. Kemarin ada aku ada mau resign di pernikahan kita. Tuhan takut banget gitu. Terus Eri udah nggak apa-apa. Ada lah mau berhenti gitu ya. Udah nggak apa-apa, resign aja. Nggak apa-apa resign aja. Aku nanti pakai gaji aku nggak apa-apa. Wah makin terlalu kabut kepala aku kan kayak
aduh nggak bisa. Oke hari tiba-tiba hati aku ini waktu ada beberapa kali loh berbulan-bulan kita ngomong. Satu hari ngomong, aku bilang lagi aku pengen bisa. Terus akhirnya ngomong, udah tenang masih Tuhan melihat ke depan. Justru karena dia mengandalkan Allahnya, aku jadi merasa kayak oke, gitu. Aku bisa deh kayak gitu jatuh. Maksudnya aku lihat kepala keluargaku mengandalkan Allah gitu. Itu yang akhirnya membuatku kayak wah gitu. Nah sama gitu untuk pemimpin. Pasti kan Eri bisa bicara seperti itu dia punya pengalaman hidup dulu dan sama Allah sendiri bisa bilang kok dia udah ada buntut lah, udah ada istri, ntar nanti kalau misalnya ada anak ya kan susah loh bisa bilang tanya tinggal jadi tulang keluarga, mama papa udah gak kerja, adekku sekolah aku bayarin, istri hidup dulu aku bayarin, kalau mama papa kerja ya bisa adanya gitu. Mau bilang kayak iya nggak apa-apa kalau semua bisa kerja kayak bayarin aja aku pikir gitu kan, khawatir gitu gimana gitu untuk sampai satu orang bagian kepala keluarga dia bilang pasti Tuhan melihat itu kan pasti melewati masa. Aku jadi penasaran apa sih yang kamu lalui sama Tuhan sampai bilang gitu. Mungkin kalau lagi persiapan kamu jadi proses. Terus Tahu-tahu nanti aku udah tahun depan bisa nangis gitu. True story ya. Jadi keinget harusnya udah berdamai ya. Jadi tadi mungkin Ko Kevin mention kenal sama Kezia dari SMA, sebenarnya enggak dari kuliah ya, sebenarnya enggak. Tapi aku pernah punya ex dari kuliah, itu aku kuliah 2008, baru jadiannya 2012, terus putus di 2017 sampai akhirnya kenal Kezia itu. Nah itu udah pacaran lama banget sampai ya dari awal udah yakin ini kayaknya akan sama dia. Tapi akhirnya putus, terus akhirnya aku single lama banget. Ya di masa-masa itu aku mungkin punya bukan mungkin ya, dulu punya pikiran kayak gitu ya. Kok kenapa sih udah dibikin sejauh ini kemudian dipatahin di akhir gitu, kenapa? Tapi akhirnya dijawab gitu kan. Dan ya meskipun harus diulang lagi, dilalui lagi prosesnya, itu karena Tuhan ingin aku berkembang lagi gitu kan. Memang pada waktu itu aku belum siap, jujur lah ya, kalau dilihat ya looking back belum siap lah. Ya. Tapi ya, be careful, jangan sampai melihat Tuhan sebagai seorang pribadi yang berubah pikiran tuh. Ya. Kalau boleh terakhir ya. Ya, Ya, nyiapin. Kembali ke topik ya supaya kita nggak keluar ini. Sebenarnya aku mau share dan mau diambil tadi ya. Yang pertama poinnya sama, Kristus mengajari kasih yang murni, yang berkorban dan yang sehat. Sehat itu tadi ya sabar, tidak cemburu, tidak sombong. Terus kemudian dalam hubungan kita harus mengerti yang namanya batas, dimulai dari personal boundary dulu, waktu, emosi, pergaulan, keuangan, kemudian baru ke relasional, komunikasi, ekspektasi, dan sampai akhirnya komitmen. Terus kemudian belajar say no sama say yes. Jika ya adalah ya, tidak adalah tidak, di luar itu berasal dari si jahat. Dan closing ya, jadikan relationship itu sebagai ruang untuk bertumbuh, karena Tuhan suka kita bertumbuh, bukan tempat untuk kehilangan jati diri. Jadi pertama batasi diri, kenali batas diri sendiri dulu, sehingga hubungan itu menjadi sarana atau ruang untuk bertumbuh. Kemudian ya belajar untuk bilang yes and no, buat hubungan yang respectful, yang strong, dan berpusat sama Kristus. Kemudian itu tadi wahyu yang di Wahyu 3 ayat 20 itu, hormati pasangan kita dengan konsennya. Jadi menghormati diri sendiri dengan konsen-konsen atas batasan kita, dan konsen-konsen pasangan kita atas batasan-batasan mereka. Seperti Kristus juga menghormati pilihan kita. Jadi mungkin itu aja ya dari kami hari ini. Mungkin.